Pecahnya suatu peperangan pasti akan banyak faktor yang dilibatkan. Sumber daya manusia jelas memainkan peranan yang sangat vital. Pihak mana saja yang mempunyai informasi sang lawan akan sangat diuntungkan. Maka, mata-mata menjadi pilihan banyak negara dalam mendapatkan informasi untuk menyusun sebuah strategi. Sebagai contoh, baku hantam kelas RT atau kampung yang lebih dikenal dengan istilah tawuran pasti menggunakan intelijen abal-abal yang melibatkan para ababil-ababil. Tidak terlatih dan mutlak abal-abal. Data intelijen yang wajib didapat oleh para ababil ini adalah suplemen penguat jenis apa yang digunakan oleh sang lawan, biar nggak oleng saat bertempur. Biasanya, perwujudannya adalah dalam sebatang rokok. Semakin murah rokok yang diempot, semakin bahaya dan brutal lawannya. Bisa dipastikan gampang emosian karena himpitan ekonomi. Balik lagi ke bahasan utama. Banyak negara menggunakan jasa wanita sebagai mata-mata untuk mengurangi kewaspadaan sang lawan. Ada beberapa wanita yang berperan sebagai mata-mata selama Perang Dunia. Di urutan pertama ada Christina Skarbek, yang lebih dikenal dengan Mbak Siti. Mbak Siti adalah seorang putri bangsawan Polandia yang dilahirkan 1908 di Warsawa. Dia menggunakan nama samaran Christine Grenville dalam setiap aksinya sebagai agen mata-mata Inggris. Pada tahun 1941, Jerman berhasil menangkap Mbak Siti dan menahannya di penjara. Sebagai agen yang terlatih, dia berpura-pura menderita TBC sehingga pasukan Jerman melepaskannya. Mbak Siti meninggal tahun 1952 setelah ditikam oleh seorang penggemar obsesif. Sebut saja dia bernama John Steele in the House di sebuah kamar hotel di London. Di urutan kedua, ada Nur Inayat Khan yang lebih dikenal dengan Mbak Nur. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, keluarga Mbak Nur pindah ke London sebelum akhirnya bermukim di Paris. Pada tahun 1940, Mbak Nur kembali ke Inggris untuk kemudian bergabung dengan Women Auxiliary Air Force dan direkrut menjadi agen rahasia pada tahun 1942. Sebagai agen rahasia, Mbak Nur bertugas untuk menjaga komunikasi antara London dan Paris. Dia juga mengatur penyelundupan senjata dan bahan peledak. Selama masa Perang Dunia Kedua, Mbak Nur masuk dalam daftar agen rahasia paling berbahaya. Nasib Mbak Nur dikhianati oleh temannya sendiri, sebut saja oleh Mawar. Dia ditangkap oleh Nazi pada Oktober 1943 dan dieksekusi di kamp penyiksaan Dachau 1 tahun setelahnya. Di urutan ketiga, ada Vera Atkins yang lebih dikenal dengan Mbak Vera. Mbak Vera merupakan tokoh penting di Special Operation Executive (SOE) yang merupakan organisasi rahasia di Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Di organisasi tersebut, Mbak Vera menjabat wakil dari SOE. Semasa tugasnya, Mbak Vera mengirimkan 470 agen rahasia ke Prancis, serta menyiapkan dokumen palsu untuk penyamaran mereka. Bahkan, setelah Perang Dunia Kedua usai, Mbak Vera tetap melibatkan diri dalam pencarian agen rahasia yang hilang selama masa perang, menginterogasi para tentara Nazi untuk mengetahui nasib dari para agen rahasia Inggris tersebut. Di urutan keempat, ada Virginia Hall, yang lebih dikenal dengan Mbak Nia. Mbak Nia merupakan seorang pegawai administrasi di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Estonia. Kemudian, Mbak Nia mencoba peruntungan dengan melamar sebagai diplomat. Sayang, lamarannya ditolak. Penolakan itu membuat Mbak Nia merana dan mengundurkan diri dari kedutaan. Setelah pengunduran dirinya, Mbak Nia merantau ke Prancis. Pecahnya Perang Dunia Kedua memaksa dirinya kembali ke Inggris demi keamanan. Di Inggris, Mbak Nia secara resmi menjadi agen mata-mata Inggris. Bisa jadi Mbak Nia mendapatkan tawaran yang bagus dari pemerintah Inggris saat itu. Dengan berpura-pura menjadi reporter New York Post yang bernama Brigitte Lacontre, Mbak Nia kembali ke Prancis dan mengumpulkan informasi tentang Jerman untuk diberikan kepada sekutu. Bahkan,
Dia membebaskan banyak tentara sekutu dari penjara Jerman. Karena ulahnya ini, Nazi bahkan menyebutnya sebagai mata-mata sekutu paling berbahaya. Di urutan kelima, ada Nancy Wake, yang lebih dikenal dengan Mbak Yuli. Sebelum Perang Dunia Kedua, Mbak Yuli adalah istri pengusaha kaya asal Prancis. Sebut saja sang pengusaha bernama Bram Banggoreng. Saat perang dimulai, Mbak Yuli memutuskan untuk bekerja sebagai sopir ambulans dan menghabiskan kekayaan yang dia dan suaminya miliki untuk mendukung para tentara Prancis melawan Jerman. Selama masa kerjanya, sebagai mata-mata dari tahun 1939 hingga 1944, Mbak Yuli membantu ratusan tentara sekutu dan tahanan politik untuk melarikan diri ke Inggris, membantu pengiriman senjata, perbekalan, dan makanan untuk sekitar 7.000 tentara. Dan sama seperti agen lainnya, Mbak Yuli juga menduduki daftar teratas sebagai buronan paling dicari oleh Nazi saat itu. Di urutan ke-6 ada Josephine Baker yang lebih dikenal dengan Mbak Arum. Mbak Arum lahir di St. Louis pada tahun 1906 di Amerika. Mbak Arum merupakan wanita keturunan berkulit hitam sehingga sering mendapat diskriminasi. Tak tahan dengan perlakuan tersebut, di usia 19, dia hijrah ke Paris dan bekerja sebagai penari di aula musik Prancis. Mbak Arum memulai karir spionase dengan menghadiri pesta diplomatik di kedutaan besar Italia dan Jepang dan mengumpulkan informasi intelijen tentang kekuatan poros yang mungkin akan ikut bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Dalam minggu-minggu pertama setelah pasukan Jerman menyerbu Prancis, Mbak Arum melanjutkan pertunjukan malamnya di Paris. Dia bernyanyi lagu Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya, amalatu sebalon hijau dor, gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul-cul, gembelengan. Untuk para tentara Inggris di garis depan melalui radio, hal ini dilakukan untuk memberikan semangat. Pada tahun 1961, Mbak Arum menerima 2 penghargaan militer tertinggi Prancis, Croix de Guerre dan Legion of Honor, pada sebuah upacara di mana detail pekerjaan spionasenya diungkapkan kepada dunia. Itu beberapa agen mata-mata yang terlibat dalam pecahnya Perang Dunia.